Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat belajar, kali ini kita akan belajar PPKN, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan kelas 10 SMA. Bagaimana kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh seorang siswa? Ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang wilayah negara, lembaga-lembaga negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, lembaga-lembaga negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kompetensi dasar yang ketiga, menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, lembaga-lembaga negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kompetensi dasar yang keempat, menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, lembaga-lembaga negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Baiklah, itu ada 4 kemampuan dasar yang harus dimiliki, yang harus dicapai oleh seorang siswa dalam pembelajaran kali ini. Menerima ketentuan, bersikap peduli, menelaah ketentuan, serta menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kali ini kita akan fokus untuk melihat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara. Apa sih sebenarnya lembaga negara? Yuk kita pahami dulu. Lembaga negara adalah sebuah lembaga yang berdiri pada sebuah pemerintahan dengan status lembaga itu dimiliki dan dibentuk oleh negara. Lembaga yang dibentuk ini juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap negara dan bekerja untuk menentukan arah dan pembangunan negara. Oke, berarti semua negara pasti punya lembaga-lembaga negara ya. Nah, termasuk kita lihat susunan lembaga negara di Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar kita mengalami amandemen atau perubahan, lembaga negara di Indonesia dalam penyebutannya yaitu Lembaga Tinggi Negara Indonesia. Sementara pada saat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum diamandemen atau sebelum dirubah, ada lembaga tertinggi negara yaitu MPR. Pada saat itu MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Ya. Kemudian di bawahnya DPR, Presiden, BPK, DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, MA atau Mahkamah Agung. Baiklah, setelah mengalami amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, susunan lembaga negara itu ada BPK, kemudian MPR yang anggotanya terdiri dari seluruh jumlah anggota DPD dan seluruh jumlah anggota DPR. Kemudian ada Presiden dan Wakil Presiden. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dua lembaga ini pada saat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum diamandemen itu belum dibentuk atau terbentuk setelah adanya amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu lembaga MK dan lembaga KY, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Sementara ada satu lembaga yang dihapus yaitu Dewan Pertimbangan Agung atau DPA.
sebelum Undang-Undang Dasar kita diamandemen, DPA ini menjadi salah satu lembaga. Berikut adalah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan negara dalam hal ini adalah Presiden tercantum dalam pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, dan 7B. Juga tercantum pada pasal 7C, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, dan pasal 15. Adapun pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22A, dan pasal 22B merupakan ketentuan yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diatur dalam pasal 23E, pasal 23F, dan pasal 23C. Baiklah, kita lanjutkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang mengatur kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hal ini adalah MK, MA, dan Komisi Yudisial tercantum dalam pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25.